Halo, selamat bergabung kembali Brima_in Farida Yulia. Wah, Henny Kade, terima kasih ya udah bergabung kembali. Tuh, langsung ratusan lagi. Oke, kita tulis lagi judulnya hari ini ya. Kita tuh mau bahas apa sih hari ini? Kita bahas tentang kesehatan nih teman-teman semuanya. Nih aku pin ya. Itu dia, potensi stem cell untuk penyakit degeneratif dan COVID-19. Balik lagi ya, COVID-19 ini setelah hampir 2 tahun masih jadi perbincangan yang sangat hangat ya, yang memberikan pengalaman hidup yang luar biasa ya bagi kita semua ya. Ada yang di rumah terus sudah hampir 2 tahun ya. Ada juga yang mau gak mau beraktivitas karena mesti bekerja menghidupi keluarga. Ada juga keluarga yang akhirnya COVID-19 pernah mampir ke rumah ya. Aduh, deg-degan banget. Nah, ini ada potensi baik nih dari stem cell untuk penyakit degeneratif dan COVID-19. Tahu nggak sih semuanya kalau stem cell nih lagi digadang-gadang ya, lagi jadi pembicaraan banget. Atau darah tali pusat, tahu ya? Aku tuh waktu hamil Numa, setelah waktu melahirkan Numa, darah tali pusat aku disimpan. Jadi berharap suatu saat nanti kalau misalnya terkena penyakit-penyakit yang yang agak berat gitu dan pengen disembuhin, tuh pengennya berharap bahwa si stem cell-nya ini, si darah tali pusat ini bisa membantu gitu untuk nyembuhin penyakit-penyakit anakku maupun aku sendiri gitu ya. Nah, jadi disimpan deh di prostem tuh darah tali pusatnya Numa. Nah, itu memang lagi jadi perbincangan ya. Kalau zaman dulu tuh dikenalnya tuh jadi bagian terapi estetika anti-aging. Sementara dan belakangan ini darah tali pusat ini terus diteliti dan dikembangkan sebagai solusi untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan seperti penyakit jantung, Alzheimer, diabetes, radang sendi, cedera otak, stroke hingga kanker. Nah, buat yang bilang, aduh alhamdulillah ya aku juga nyimpen nih tali pusatnya anakku di lemari gitu ya, jadi dikeringin terus disimpan di lemari. Enggak, ini beda. Beda banget. Aku bacain ya informasinya ya. Untuk bisa dimanfaatkan di kemudian hari, ada aturan yang perlu diperhatikan dalam pengambilan darah tali pusat. Jadi dokter akan mengambil darah tali pusat sekitar 30-60 detik setelah bayi lahir gitu ya. Jadi begitu bayinya lahir, itu darah tali pusatnya diambil. Cara pengambilannya adalah dengan menjepit dan memotong tali pusat, kemudian memasukkan jarum ke pembuluh darah vena umbilikal tali pusat yang masih menempel pada plasenta. Jadi si tali pusat itu masih nempel sama plasenta. Setelah itu darah yang mengalir akan dikumpulkan. Umumnya darah yang terkumpul mencapai 1-5 ons. Proses pengambilan darah ini akan berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Setelah proses pengambilan darah selesai, darah akan disimpan di dalam kantong tertutup dan segera dikirim ke laboratorium atau bank darah tali pusat untuk diperiksa dan disimpan. Jadi proses pengambilannya ada caranya, penyimpanannya juga ada caranya gitu ya. Dan ini katanya bisa digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, hari ini yang kita akan obrolin tentang potensi stem cell ini nih, si darah tali pusat ini untuk penyakit degeneratif dan COVID-19. Buat yang mau bertanya, silahkan bertanya karena hari ini kita akan mengundang pakar juga nih untuk ngobrol-ngobrol ya kan. Terus atau mungkin buat yang pengen share tentang pengalamannya karena udah pernah nyimpen darah tali pusat anaknya misalnya, atau mungkin pengen gitu ya tapi butuh informasi lebih lanjut, boleh kita diskusi bareng. Langsung aja tuh ketik di kolom komen mau nanya apa, mau komentar apa. Oke. Nah, buat yang baru bergabung hari ini, aku mau ucapin selamat sore nih untuk sahabat Prostem semuanya. Kembali lagi dalam rangkaian acara Instagram Live Prostem. Semoga selalu sehat ya semuanya ya. Instagram Live kali ini masih dalam rangka Hari Pelanggan Nasional yang kita peringati pada tanggal 4 September 2021 kemarin. Kita akan bahas tentang potensi stem cell untuk penyakit degeneratif dan COVID-19. Penyakit degeneratif tuh apa sih gitu ya. Terus potensi stem cell tuh apa sih untuk COVID-19 ini, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Serta akan ada sharing dari salah satu klien penyimpan stem cell darah tali pusat di Prostem. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa stem cell ini memiliki kemampuan untuk meregenerasi kerusakan atau gangguan sel. Stem cell dapat diperoleh dari bone marrow, jaringan lemak, jaringan tali pusat, dan darah tali pusat, serta ketuban janin. Potensi yang dimiliki oleh stem cell ini berpotensi
untuk dapat menjadi salah satu terapi pengobatan bagi penyakit degeneratif ataupun penyakit yang tidak kita duga sebelumnya, seperti salah satunya adalah COVID-19. Jadi kedepannya ya, selain COVID-19 kita kan nggak tahu ya ada penyakit apa gitu yang mampir ke bumi kita ini gitu ya. Nah, kita pengen tahu nih potensinya stem cell seperti apa. Nah, jadi kira-kira gimana mekanisme stem cell dapat menjadi salah satu pengobatan degeneratif, dan yang lagi panas-panasnya nih informasi mengenai potensi stem cell dan sekretom untuk COVID-19. Nah, sekretom apalagi tuh, nanti kita tanyain ya ke pakar kita hari ini. Nah, untuk mengupas tuntas bahasan tersebut, kita hari ini kedatangan pemateri luar biasa, yaitu Dr. Andi Khomeini Takdir, yang biasa dipanggil dengan Dr. Koko, yang akan menjelaskan potensi stem cell. Kemudian ada Mbak Friska juga yang akan membagikan pengalamannya nih selama menyimpan stem cell darah tali pusat anaknya di prostem. Jadi buat yang lagi hamil, merencanakan kehamilan, mungkin yang pengen juga menyimpan darah tali pusatnya di prostem, mungkin bisa dengerin pengalamannya Mbak Friska juga, atau mungkin mau tanya-tanya nanti boleh ya. Oke, tanpa berlama-lama saya mau tayangin dulu nih CV dari pembicara kita. Yang pertama adalah Mbak Friska. Nah, ini dia Mbak Friska yang sudah menyimpan darah tali pusat anaknya di prostem itu dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Wah, udah lama juga ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Friska. Kemudian kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan, nah ini dia, Dokter Koko. Nah, pendidikannya apa? Bisa langsung aja dilihat. Kemudian praktek di mana? Kalau mau di capture juga boleh ya. Jadi suatu hari mau cari-cari Dokter Koko gitu ya untuk kepentingan kesehatan, bisa langsung aja ya. Ini kalau pendidikannya itu yang terbaru adalah di Universitas Indonesia Ongoing Research S3 Biomedik. Nah, tuh nanti buat teman-teman yang mau bertanya sama Dokter Koko terkait dengan tema kita hari ini, boleh langsung aja tanya di kolom komen. Oke. Nah, kalau begitu langsung saja kita undang narasumber kita hari ini. Ya, request dulu ya. Nah, kita akan undang narasumber kita hari ini. Ya, untuk bergabung bersama kita. Halo, hai Dokter Koko. Hai Mbak, selamat sore Mbak Mona. Selamat sore. Senang banget, makasih ya Dok ya udah bergabung nih. Sama-sama. Udah hampir 200 orang nih yang nonton, kayak penasaran banget sama tema kita hari ini, yaitu potensi stem cell untuk penyakit degeneratif dan COVID-19 ya Dok ya? Yap. Gimana nih Dok? Belakangan COVID-19 bikin deg-degan ya pastinya ya Dok ya? Ya, kita deg-degan banget di itu ya, di Juli. Di Juli akhir, ya, betul-betul. Akhir Juni sampai awal Agustus lah. Akhir Juni sampai awal Agustus ya waktu itu ya. Tapi sekarang udah oke banget ya Dok, lumayan ya Dok ya? Ya, sekarang kalau boleh bilang angka yang kami rawat di Wisma Atlet sebagai contoh itu ada sekitar di bawah 1.000 lah. Sekitar 700-an Mbak. Ya untuk sekarang. Puncak yang lalu itu sampai 7.000 lebih ya. Jadi ini kayak diskon gede-gedean. Tapi yang jelas pasien jadi bisa lebih termaintain dengan lebih baik sih, harapan kita dengan jumlah yang sekarang. Ya, mudah-mudahan ya Dok ya. Kita pastinya tentu sama-sama berharap kondisi kedepannya lebih baik ya Dok ya. Tapi ngobrolin tentang stem cell nih Dok, boleh nggak ditambahin? Tadi kan aku udah juga sedikit menjelaskan, tapi itu sepengetahuan aku aja. Oke. Mengenai stem cell ini, mungkin ada ibu-ibu yang sekarang lagi hamil atau mungkin lagi merencanakan kehamilan, pengen penasaran juga pengen menyimpan darah tali pusatnya ini untuk kesehatannya ke depan. Bisa dijelasin lebih lanjut nggak sih Dok? Ini emang manfaatnya luar biasa ya Dok ya? Jadi gini, badan kita itu ya diciptakan itu memang luar biasa. Kalau bicara kayak apa nih, kayak mobil barangkali ya. Mobil, kalau dia ada yang rusak, itu nggak bisa memperbaiki sendiri. Dia harus kita bawa ke bengkel, kita harus ketemu sama montir, terus nanti misal apa yang rusak, misal mungkin bannya yang kempes atau apa, itu harus dibantu dari luar. Nah, badan kita itu
dalam tanda petik kita nggak bisa analogikan sesederhana dengan mesin, tapi bisa kita sebut sebagai biomesin yang memang luar biasa. Bikinnya emang udah canggih banget. Pada saat ada yang rusak, sel-sel kita yang rusak, nah itu kan dia bisa ganti tuh, bisa diregenerasi sama sel baru, sel muda yang masih sehat, yang fungsinya masih bagus. Nah, salah satu modalitas yang kita punya di badan kita, di dalam tubuh kita adalah stem cell itu, atau bahasa Indonesianya sel punca. Nah, sel punca yang kecil ini, yang satu sel itu, ya di dalam badan kita seiring waktu memang dia berkurang jumlahnya. Jadi kalau waktu masih anak-anak dulu, sel puncanya itu masih banyak, populasinya. Seiring kita menua, sel puncanya itu turun. Nah, begitu ada yang rusak, mungkin jaringan kulitnya yang kemudian ada yang kena paparan sinar matahari, ada yang luka, kemudian mungkin ada yang latihan berat, ya, olahragawan, itu kan sel ototnya tuh pecah tuh, rusak. Nah, salah satu yang membantu untuk regenerasi sel baru itu dari sel puncanya. Oke, Nah, dari sel punca itu sebenarnya makanya tadi bilang dari dalam kita, internal kita, inner body kita itu sudah ada stem cell. Cuman kadang seiring usia bertambah, jumlahnya berkurang. Maka karena dia punya kemampuan regenerasi ini yang menggantikan sel-sel tua dengan sel-sel muda, nah banyak penyakit kita saat ini adalah penyakit degeneratif yang Mbak Mona tadi sebut. Ya. Penyakit degeneratif itu organnya mengalami penurunan fungsi. Nah, dalam tanda petik organnya menua. Bagaimana untuk membuat fungsi organ itu bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama dengan kondisi yang lebih bagus? Andalannya dari salah satunya dari sel punca tadi. Oke. Gitu. Oke, kalau begitu kita hold sebentar karena aku mau menyapa Mbak Friska yang udah hadir nih, Dok. Boleh ya, Dok ya? Silakan. Hai Mbak Friska, selamat datang. Selamat siang Mbak Mona. Selamat siang. Selamat siang. Happy anniversary by the way Mbak Mona. Terima kasih. Oh. Iya, kemarin anniversary nih nggak berasa udah 19 tahun Mbak. Oke, Mbak Friska, ini tuh kita mau nanya-nanya nih karena aku kan memang juga menyimpan darah tarik pusat di Prostem gitu ya Mbak Friska ya. Ternyata Mbak Friska juga mengalami pengalaman yang sama bahkan dari tahun 2015 ya. Iya. Mbak Betul Friska, sekali ya, Mbak. udah lama banget. Udah lama sekali. Udah lama banget ya. Itu kenalannya pertama kali dengan Prostem gimana? Boleh dong diceritain Mbak. Baik Mbak Mona, pada saat itu 7 tahun yang lalu ketika saya akan melahirkan anak saya yang kedua, disitulah saat pertama kami mendengar tentang stem cell. Dan actually pada saat itu belum banyak informasi tentang stem cell pada saat itu. Jadi yang kami tahu stem cell dari dokter kandungan kami pada saat itu tentang stem cell. Oh, jadi waktu itu dokternya ya yang kasih tahu ya kalau wah aku juga waktu itu begitu tuh. Dokter kasih tahu tentang stem cell gitu ya. Cuma kan terus cari-cari referensi pastinya ya Mbak ya. Waktu itu cari referensinya di mana? Seperti saya bilang Mbak Mona bahwa 7 tahun yang lalu informasi tentang stem cell itu belum sebanyak seperti saat ini. Jadi kita cuma dari dokter kandungan oksigen gitu aja, Dok gimana Dok, ini oke nggak Dok gitu. Jadi kita benar-benar ya cuma sebatas informasi tentang stem cell gitu. Nah, mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut sama Dokter Koko. Saya juga excited pengen tahu tentang perkembangan stem cell terakhir seperti apa. Iya sama, saya juga pengen banget tahu. Kalau belakangan tuh saya kan melahirkan Numa itu baru sekitar 1 tahun yang lalu ya. Itu udah ada tuh referensi dari teman-teman Mbak gitu. Udah banyak udah ya Mbak. Simpen stem cell di Prostem aja. Kalau zaman dulu tuh 7 tahun yang lalu biasanya informasinya dari dokter ya Mbak ya. Terus sekarang apa aja yang udah didapatkan tuh Mbak dari Prostem saat ini pada dari Prostem selama ini? Ada beberapa hal yang kita dapatin gitu. Yang pertama ada quality control report atau UCB yang disimpan. Kemudian juga tiap tahun Justin selalu dapat kado ulang tahun nih dari Prostem. Waduh. Dan kita juga dapat meminta ternyata informasi terkini tentang stem cell, tentang kegunaan stem cell di dunia medis yang terkininya seperti apa gitu. Nah, yang menarik nowadays, berkembang terus ya. Iya, betul sekali Mbak Mona. Nah, nowadays ketika semua mata tertuju terhadap COVID-19, ternyata yang kita baca stem cell juga sudah melakukan uji klinis tentang pasien COVID-19 yang mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut sama Dokter Koko. But the point is keputusan yang kami buat 7 tahun yang lalu untuk menyimpan stem cell di Prodia Stem Cell, I think is definitely the right decision here.
Oh, jadi sekarang jadi berasa gitu ya, keputusannya tepat ya waktu itu. Tapi pada saat itu setelah dijelasin sama dokter gitu ya, waktu itu alasan memutuskan untuk oke deh, aku mau simpan darah tali pusat atau stem cell di prostem aja. Nah, itu keputusan itu kenapa tuh diputusin, Mbak? Kalau ditanya kenapa ya, actually kita sebagai orang tua berusaha untuk mengupayakan hal-hal yang masih bisa kita kontrol gitu. Nah, buat kami, penyakit, virus, itu hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Tetapi self-care, prevent health problems, I think itu hal-hal yang masih bisa kita kontrol. Dan sebagai orang tua, kita berusaha untuk mengupayakan kita kontrol tersebut. Akhirnya itu yang menjadi alasan kami sebagai orang tua untuk mau menyimpan stem cell di Prodia Stem Cell Indonesia sampai saat ini, Mbak Mona. Kurang lebih kayak gitu. Jadi lebih ke upaya preventif sebenarnya untuk kesehatan anak-anak. Nah, tuh untuk ibu-ibu mungkin yang nanti masih merencanakan kehamilan atau baru buat teman-teman yang baru menikah ya pastinya akan merencanakan kehamilan juga, atau justru ibu-ibu yang sekarang lagi hamil. Tadi kita bisa belajar banyak banget dari pengalaman Mbak Friska ya, kalau misalnya memang dokternya juga udah pernah nyaranin ke kita jadi lebih, semoga kita jadi lebih mudah ya dalam mengambil keputusan ini gitu ya. Kadang-kadang bingung juga nih, aduh simpen nggak ya, iya nggak ya gitu ya. Tapi sekarang informasi juga udah mudah banget dicari, dan buat teman-teman yang bergabung dalam live hari ini beruntung banget karena bisa dijelasin nanti ya sama Dokter Koko. Makasih Mbak Friska, nanti aku akan tanya-tanya lagi ya. Tadi kita udah mendengar. Ya, tadi kita udah mendengar dari Mbak Friska, narasumber pertama kita, yang merupakan klien penyimpanan stem cell darah tali pusat di prostem. Nah, apa aja manfaatnya, kegunaan stem cell yang kita simpankan ini, akhir-akhir ini sempat rame nih jadi perbincangan. Sekretom yang merupakan senyawa bioaktif yang dihasilkan dari stem cell untuk COVID-19. Nah, sebenarnya apa tuh perbedaan dari keduanya ya? Langsung aja kita tanyakan sama Dokter Koko nih. Ini kalau ngomongin sekretom ini nih yang lagi jadi perbincangan, Dokter Koko, itu apa bedanya sih? Apa sama dengan stem cell? Atau kalau nggak sama tuh perbedaannya apa? Ini gimana sih Dok? Boleh dong diceritain ke kita? Oh, Dokter Koko. Oh ya, oke. Sudah kembali. Gimana Dokter Koko? Iya. Jadi gini. Oke. Jadi gini Mbak Mon, kalau terkait dengan stem cell dan sekretom ya, itu kan dikaitkan dengan COVID, itu baru tahu COVID sendiri masih adalah sebuah penyakit yang baru dinyatakan, baru didefinisikan itu di akhir tahun 2019, baru disampaikannya di awal tahun 2020 kan, dan sejak saat itu banyak sekali penelitian yang dilakukan oleh para ahli untuk mencoba mencari solusi bagaimana mencoba membantu pasien-pasien ini. Salah satu yang dipikirkan bagaimana untuk membantu pasien-pasien tersebut adalah dengan memberikan terapi sel punca, stem cell itu. Nah, kenapa kepikirannya sel punca adalah karena di COVID kita lihat banyak sekali organ yang dirusak oleh COVID. Pada saat COVID menyerang, bukan hanya paru-paru yang bisa kita temukan kerusakannya pada pasien. Bisa juga kita temukan, misal jantungnya bermasalah, tekanan darahnya, kondisi gula darahnya yang melonjak tinggi, ada gangguan ginjal yang mungkin sifatnya sementara, kemudian ada juga gangguan organ yang lain yang kita temukan. Nah, ini sebabnya salah satu yang dipikirkan itu adalah sel punca tadi. Tapi kita tahu juga sel punca itu bukanlah terapi yang murah, ya. Karena cost-nya mungkin untuk kalangan menengah ke atas, oke lah, ya, dengan cost yang cukup lumayan. Ya memang berbiaya cukup tinggi. Tapi kalau kita juga memikirkan bagaimana sih dampaknya ini kalau kita mau bantu mereka yang dengan kelompok yang datang dari kalangan menengah atau kalau bisa dapat dengan cakupan yang lebih luas. Nah, makanya dipikirkan dengan terapi sekretom itu. Dengan terapi sekretom itu kita harapkan cakupan terapi ini menjadi lebih luas. Apa perbedaan antara stem cell dan sekretom? Kalau stem cell itu adalah selnya. Jadi ini sel seperti kalau kita analogikan ini adalah orangnya. Tapi dengan sekretom ini bukan orangnya,
tapi hasil metabolitnya. Jadi beberapa komponen yang dianggap punya faktor yang bisa dipakai untuk menyembuhkan pasien, menyembuhkan organ-organnya pasien itu ada di sekretom tadi. Dan inilah yang bisa membantu pasien-pasien COVID. Lagi-lagi ini semua masih dalam kerangka penelitian. Jadi kita belum punya obat yang definitif buat COVID. Jadi para peneliti ada yang meneliti obat, ada yang meneliti diet buat pasien COVID itu apa, dan juga termasuk beberapa peneliti, termasuk kami juga ikut mengajukan bahwa ini potensi terapi dari si sekretom dan stem cell ini terhadap COVID ada. Dan beberapa pasien yang kita coba itu manfaat dari sekretom itu cukup signifikan. Baik dia yang gejalanya ringan sampai yang gejala berat itu juga cukup Ya, Dokter Koko sepertinya mengalami gangguan. Kita nantikan lagi ya kehadiran Dokter Koko. Oke, gimana Dok? Tadi sempat putus Dok. oh mungkin gejala ini kali ya, sinyalnya kali. Iya, sinyalnya nih Dok. Saya juga lagi ada gangguan sinyalnya, nggak apa-apa ya. Tadi kita udah dengerin juga tuh. Cuma saya pengen tahu deh perbandingan dari efektivitasnya sendiri antara stem cell dan sekretom gimana tuh Dok? Kalau dilihat Dokter Koko efektivitasnya ya, kedengeran nggak ya? Ya. kalau dilihat dari efektivitas ya, sebenarnya kami sendiri memang belum bisa mengumumkan bagaimana sih hasil akhir dari penelitian berbasis pelayanan yang kami lakukan untuk pasien-pasien COVID dan juga pasien-pasien long COVID dengan sekretom dan stem cell. Cuman sampai hari ini hasilnya itu jelas cukup bagus, kemudian hampir tidak ada efek samping yang kita temukan, ya, dan dia mempercepat pemulihan juga pasien-pasien yang kita berikan dibandingkan pasien-pasien yang tidak diberikan. Jadi sebagai contoh nih Mbak, ada keluarga ya, yang keluarga ini dia suami istri. Nah satunya itu kita berikan sekretom, yang satunya enggak, karena memang ada perbedaan gejala. Nah ternyata rate kesembuhannya dari pasien ini itu hampir sama, Jadi ada perbedaan 1-2 hari kalau nggak salah antara yang diberikan sekretom ini dengan yang tidak. Jadi itu sebagai contoh. Kemudian kita juga melihat bahwa ada pasien lain. Jadi ini masih case per case ya. Kita sajikan itu kasus per kasus. Kita bisa lihat bahwa ada pasien dengan pneumonia atau bahasa awamnya adalah radang di paru-parunya. Nah, kita berikan sekretom. Ternyata dalam hitungan 1 minggu, radang paru-paru yang signifikan itu berkurang juga, berkurang drastis. Itu tanpa terapi yang agresif di sisi lain ya, kayak obat-obatan dan lain-lain. Itu kita nggak terlalu push di sana, tapi dengan sekretom ternyata dia terbantu. Kira-kira begitu. Tapi secara ini lagi-lagi harus ditekankan, kami terus memantau data-datanya, memantau pasien-pasiennya, karena dan juga belum bisa mengumumkan hasil akhir ya. Jadi ini masih case per case. Yang jelas secara teoretikal, secara hipotesisnya juga, dan apa yang kami lihat pada pasien-pasien kami itu cukup terbukti. Dia cukup membantu pasien. Jadi selama ini positif ya Dok ya, yang sudah dilakukan ya Dok? Iya. Oke. Dan bukan cuma COVID-nya Mbak. Ya. Kenapa Dok? Dan bukan cuma COVID-nya sih. Jadi yang kami amati adalah sebagian pasien itu kan ada komorbid ya. Jadi kayak ada diabetesnya, ada tapi dengan itu pun kendali gula darah mereka juga ada yang membaik, kemudian ada yang secara umum menjadi merasa lebih segar. Hal-hal seperti itu yang kami sedang catat dan rangkum sekarang. Oh, luar biasa banget. Kita dapat banyak banget kabar baik ya dari Dokter Koko hari ini ya, sambil juga tadi menjelaskan stem cell dan juga sekretom. Nah, aku mau ke Mbak Friska dulu nih. Mbak Friska, aku mau tanya, Mbak Friska sebelumnya pernah dengar nggak tentang sekretom itu tadi?
Saya baru dengar hari ini Mbak Muna. Baru dengar hari ini ya, jadi update juga pengetahuannya ya Mbak ya. Benar sekali. Dan makanya kan saya bilang di awal bahwa kalau kita dengar stem cell pada saat itu yang kita tahu hanya stem cell sebatas terapi untuk penyembuhan penyakit degeneratif gitu. Seperti apa mungkin baru hari ini ilmunya didapat dari Dokter Koko. Nah memang dunia kedokteran terus berkembang ya Mbak ya, dengan live kita hari ini jadi dapat informasi baru ya, terbaru dari Dokter Koko ya. Oke, saya mau nyapa dulu nih untuk sahabat ProStem yang baru bergabung hari ini. Kita lagi membahas nih tentang potensi stem cell untuk penyakit degeneratif dan COVID-19 ya, seru banget. Tadi udah dapat banyak banget masukan dari Dokter Koko. Buat yang mau bertanya silahkan bertanya, buat mungkin yang mau berbagi pengalaman juga boleh, silahkan tinggalkan komen di kolom komen. Tadi sudah dipaparkan juga oleh Dokter Koko dan sebelumnya kita juga udah mendengarkan tadi dari salah satu klien banking di ProStem yang percaya menyimpan stem cell darah tali pusatnya dari tahun 2015 nih Mbak Friska ya, sampai tahun 2021. Nah kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama Dokter Koko nih. Gimana sih stem cell bisa jadi salah satu pengobatan penyakit degeneratif dan COVID yang akhir-akhir ini menjadi sorotan di dunia gitu. Waktu itu tiba-tiba keidean untuk mencoba tuh gimana sih Dok ceritanya? Jadi awalnya Mbak, bagaimana kemudian kami sempat mikir ini COVID mau dihadapi dengan apa ya? Jadi kami sempat menggunakan beberapa obat-obatan yang juga rutin kami berikan pada pasien-pasien COVID, terutama mereka yang gejalanya sedang dan berat. Mbak mungkin pernah dengar, dan Mbak Friska juga mungkin pernah dengar kali ya, ada dua obat tertentu itu harganya belasan sampai ratusan juta satunya ya pada kondisi COVID yang berat itu ada tuh. Jadi sampai pasien-pasien itu bukan cuma bicara harga, terus bicara obatnya sendiri itu suplainya sempat apa ya, bikin dak-dikdukser lah. Jadi kalau diresepkan obat itu sama dokter buat pasiennya, keluarganya diminta nyari itu kayak, wah kami bisa dapat di mana nih Dok obatnya? Nah di itu yang kami dapatkan di wave pertama. Setelah itu mulai kepikiran, kayaknya kita perlu modalitas baru nih ya, tambahan. Jadi kayak di COVID itu kan terjadi tiga fase ya. Ada infeksi, kemudian ada inflamasi atau peradangan. Infeksinya biasanya di paru, bisa juga di tempat yang lain. Inflamasinya itu sistemik seluruh tubuh ya. Kemudian ada fase yang kami takutkan tuh hiperinflamasinya, itu badai sitokin, yang mungkin sering dengar kali istilah ya, itu. Dok, ya, lagi sering dibahas di mana-mana badai sitokin ini ya Dok ya. Kayak kita kemudian mikir lagi ya, pakai apa nih ya untuk menghadapi ini. Jadi saya telepon lah beberapa teman-teman, kayak ada deh di bahan yang bisa dipakai dan hasilnya itu jadi kayak infeksinya, antivirusnya bisa populasi virusnya bisa ditekan. Jadi kan kalau virusnya nggak berganda, dia jadi jumlahnya sama aja atau bertambahnya nggak banyak, harapan kita itu. Terus inflamasinya bisa bisa diredam, dan terutama badai sitokinnya tadi. Jadi itu kalau kita bisa tekan di infeksi, inflamasi, dan hiperinflamasi, kebanyakan pasien itu yang COVID itu harapan kita adalah gejalanya ringan sedang aja, dia nggak sampai jatuh ke sedang berat. Nah, kepikirannya, wah ini dapatnya dari stem cell, berarti ada properti yang dari stem cell itu yang mereka hasilkan. Jadi ada komponen antivirus di sana, kemudian dia memperkuat aksi sistem kekebalan tubuh kita, ya. Orang-orang kemudian ada juga sih yang dalam tanda petik menyederhanakan itu jadi imun booster, tapi ya saya nggak terlalu setuju kalau itu disederhanakan seperti itu. Mungkin kalau untuk perkenalan boleh, tapi harus dijelasin lebih detail ya. Nah, terus ada juga efek dari meredam inflamasinya tadi. Nah, karena itulah akhirnya kepikiran pakai stem cell coba deh. Nah, di sisi lain, mereka yang kena COVID itu kan ada beberapa organnya tadi yang rusak. Nah, sel-sel yang rusak ini dia perlu perbaikan yang agak cepat nih kalau mau kembali fit. Nah, dapat itu dari stem cell. Idenya setelah itu ini cost-nya tinggi, biayanya puluhan sampai ratusan juta kalau kita mau berikan stem cell. Sementara kita mau dapat duit itu dari mana? Kalau pemerintah udah kelebihan beban.
Kalau kita mau bebanin ke orang-orang langsung, mungkin nggak semua orang bisa bisa menjalani terapi itu. Nah, akhirnya kepikiran, wah, bisa disederhanakan nggak sih, kayak isinya tetap kita dapatkan. Nah, dapatnya dari sekretom itu. Gitu. Oh, luar biasa banget. Akhirnya ya lebih banyak pasien yang bisa terbantu sih. Jadi lebih banyak pasien yang bisa terbantu ya. Nah, ini sebelum kita akan berpaling ya dari COVID ke penyakit degeneratif, karena saya yakin banget ya pasti banyak yang pengen tahu juga tentang ini. Mbak Friska, kira-kira mungkin ada yang mau ditanyain nggak tentang COVID-an ini ya? Mungkin punya pengalaman juga gitu Mbak selama COVID ini. Saya sih untungnya selama COVID di rumah terus nih Mbak Muna. Ya paling cuman lebih pengen tahu sebenarnya sih mekanisme stem cell ini untuk menyembuhkan penyakit degeneratif dan COVID-19 ini sebenarnya seperti apa gitu kan. Karena actually kita kan nggak basic dokter gitu kan. Jadi dengan bahasa yang lebih mudah mungkin kira-kira mekanismenya seperti apa. Terus juga buat saya sendiri adalah kita percaya ada satu keyakinan, ada satu pengharapan bahwa ternyata stem cell ini akan terus berkembang ya dok, untuk mengcover lebih luas lagi penyakit-penyakit di dunia medis gitu. Dan tentunya seperti yang tadi saya juga bilang di awal, bahwa ini tentunya menjadi satu pengharapan dan keyakinan bahwa keputusan yang kami buat 7 tahun yang lalu untuk menyimpan stem cell itu adalah salah satu keputusan yang terbaik yang kami buat. Apa nih yang jawab nih? Saya coba jawab ya, Mbak Friska. Ya silakan dok, boleh dokter. Jadi kalau keputusan yang 7 tahun lalu yang di 2015 itu merupakan salah satu breakthrough ya. Itu terobosan sebenarnya. Orang di Indonesia sebelum 2015 barangkali jarang ada yang tahu bahwa plasenta atau ari-ari itu mau diapakan. Biasanya kan ditanam ya. Biasanya kan ditanam. Betul. Tapi ternyata sekarang kita tahu bahwa stem cell atau sel punca itu salah satu resource utamanya itu bisa didapatkan dari plasenta, dari ari-ari. Bisa juga sih dari jaringan yang lain seperti jaringan kita dapat dari sumsum tulang belakang, kemudian dari jaringan lemak di perut kita itu juga bisa didapatkan. Bisa juga dari darah, tapi emang konsentrasinya itu populasi selnya itu paling banyaknya dari sel punca tadi. Dan ini memang ya akan bermanfaat sih buat ya kita nggak berharap ada sakit di masa depan ya, tapi kalau ada terjadi misal diperlukan populasi sel punca dalam jumlah besar, ya kita udah punya tabungannya, udah punya sumbernya. Itu salah satu kelebihan dari yang langkah Mbak Friska lakukan bersama suami. Nah, terus apa sih yang dilakukan sama si stem cell dan sekretomi ini? Simpelnya sih ada 5 sih kalau gue bilang untuk COVID ya. Pertama, yang kita bisa hipotesiskan, ini hipotesis, kita belum bisa mengklaim bahwa beneran ini seperti itulah di lapangan, karena faktor yang menyebabkan seseorang sakit, sehat, sembuh itu ada beragam. Jadi bukan cuma stem cell ya, ada gizinya, ada istirahatnya, ada stres, ada lingkungan dan lain-lain. Tapi yang kita ingin dari lihat dan terus kembangkan dari properti yang ada di stem cell dan sekretom itu adalah antivirusnya 1, kemudian antifibrosisnya 2. Itu kalau paru kena peradangan ya. Kemudian di daerah yang radang itu berganti dengan fibrosis tuh. Nah ini kemudian jaringan parunya yang tadinya bisa dipakai untuk bertukar oksigen, sekarang jadi rusak. Nah itu yang kita harapkan bisa diperbaiki sama stem cell dan atau sekretom. Kemudian imunomodulasinya sendiri. Imunomodulasi ini yang kita harapkan bisa meredam badai sitokin tadi. Kemudian sebagian lagi yang kita bisa lihat adalah kerusakan organ. Bagaimana dengan stem cell dan sekretom dari stem cell itu, kita berharap kerusakan organ ini bisa diregenerasi, bisa diperbaiki. Kira-kira 4 item itu plus perbaikan komorbidnya, gitu. Oke. Komorbid itu penyakit penyerta, juga sering didengarkan kan hari-hari ini, penyakit ya, komorbid. Betul, komorbid itu dari awal. Kalau badai sitokin kayaknya baru-baru ini ya banyak berita tentang badai sitokin ya. Kalau komorbid tuh udah jadi perbincangan panas dari awal COVID ya dok ya. Nah,
Tadi kita Iya. udah ngobrol ini tentang bagaimana potensi stem cell dan juga secretome dalam terapi COVID-19. Tapi kita juga mau ngomongin tentang gimana sih potensinya stem cell dan secretome ini untuk pengobatan penyakit degeneratif. Tapi sebelumnya, Dokter Koko boleh dong dijelasin sebenarnya penyakit degeneratif itu apa sih, Dok? Jadi penyakit degeneratif itu sebenarnya kalau boleh bilang itu penyakit kronis ya. Penyakit kronis, gampangnya penyakit kronis. Orang di Indonesia hampir mereka yang usianya udah senior ya, citizen senior kita, itu biasanya sudah punya 1 atau 2 penyakit degeneratif. Penyakit degeneratifnya ini sebagai contoh yang paling sering itu penyakit diabetes. Penyakit diabetes itu membuat organ-organ mereka menjadi lebih, dalam tanda petik, jadi lebih tua dibandingkan usia semestinya. Kemudian apalagi yang lain yang bisa digolongkan penyakit degeneratif. Misalnya ya, mereka dengan penyakit autoimun. Itu pelan-pelan kan ada inflamasi, ada radang tuh di dalam badannya. Radangnya minimal tapi berjalan terus. Nah, ini juga bisa menjadi penyakit degeneratif. Kemudian seiring usia apalagi yang muncul ya, akan muncul lagi yang lain seperti mulai gangguan yang minimum di jantung, mulai ada gangguan yang minimum di ginjalnya. Hal-hal seperti ini dia seiring waktu fungsi organ itu makin turun. Makanya namanya degeneratif. Dia seiring waktu dia kemudian fungsinya makin berkurang. Nah, istilah lain dari penyakit kronis, penyakit degeneratif, meskipun tidak persis sama definisinya, tapi kondisi orang per orang ini bisa kita lihat, oh ini ada komorbidnya nih. Ya, kalau misal di luar COVID nih Mbak, di luar COVID, ada pasien dengan diabetes, kemudian dia kena infeksi, oh komorbidnya adalah diabetesnya. Infeksi apapun. Ya, jadi ini PR karena yang mengalami penyakit degeneratif di Indonesia itu jumlahnya besar, ada jutaan orang. Betul sekali. Dan itu yang terus dibantu dengan misal dengan pengobatan yang kita punya sekarang, obat-obatan yang diminum, kemudian gizinya coba kita perbaiki, olahraga, istirahat, stresnya coba kita turunkan, dan sekarang salah satu opsi yang baru adalah ya kenapa nggak kita coba melakukan degeneratifnya dibalik arahnya menjadi regeneratif, menjadi lebih muda lagi. Salah satu teknik untuk itu yang kita bisa andalkan adalah stem cell. Nah, itu dia Dok yang mau ditanyakan Dok. Ternyata penyakit degeneratif ini yang menjadi judul kita hari ini ya, ternyata banyak banget nih di sekeliling kita. Ibu saya juga diabetes Dok, ayah saya juga ada jantung gitu ya. Mungkin teman-teman yang ikutan gabung live hari ini orang tuanya atau bahkan orang-orang terdekatnya gitu ternyata punya penyakit degeneratif. Nah, ini katanya sih ada potensi nih dari stem cell dan juga secretome untuk pengobatan penyakit degeneratif ya Dok ya. Itu gimana sih Dok? Boleh diceritain dong Dok? Itu tadi, kalau dengan kondisi penyakit orang-orang dengan penyakit degeneratif itu kan organnya lebih cepat menua ya dibandingkan teman sebayanya yang tidak mengalami penyakit yang tadi. Nah, potensi dari secretome sama stem cell ini adalah karena si stem cell dan secretome itu punya kemampuan meregenerasi. Jadi kayak jam itu dibalik arah jamnya gitu loh. Jadi yang jamnya udah misal dari jam 8 muter jam 9, jam 10. Nah, sekarang kita minimal jamnya itu tidak geser terlalu cepat, atau kalau bisa kita mudahkan lagi. Kita mundurin lagi dari 10, 9, 8, 7 sampai kira-kira ke usia layaknya dari organ tersebut. Secara kumulatif jadi usia biologis untuk orang ini gitu. Nah, sebagai contoh apa aja sih kayak misal nih tapi ini semua masih belum jadi guideline, itu harus jadi pegangan kalau kita sampaikan ke pasien-pasien ya. Kita tidak melakukannya ke semua pasien. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang kita harus pantau dulu. Nggak bisa ujuk-ujuk semua pasien kita hajar dengan yuk kita berikan terapi ini, terapi A, terapi B. Enggak. Jadi kita harus sampaikan dulu potensinya, urun rembuk bareng dengan pasiennya, ya kan? Kayak kita mau langkahnya kayak gini, step-stepnya kayak gini. Nah, salah satu yang muncul nanti adalah opsi
yuk bagaimana kalau saya ke pasien saya, sepertinya kita bisa bantu nih dengan misal sekretom atau stem cell. Tapi ini lagi-lagi kita jelasin, ini adalah dalam rangka penelitian berbasis pelayanan. Berarti nanti tetap kita pantau karena ini belum masuk dalam guideline. Ini masih sebuah di Indonesia dan beberapa tempat lain di dunia, stem cell itu bukan lagi barang yang terlalu baru sebenarnya, tapi pengaplikasiannya dalam penyakit tertentu itu masih baru, masih jarang. Jadi kita banyak yang mesti dipantau. Misal kita mau lihat nih kalau dia ada jantung udah sesak-sesak napas gitu, kalau naik tangga gitu. Sekarang apakah dengan stem cell bisa membantu? Secara teoretikal bisa membantu. Kita bisa berikan. Tapi kita harus obrolin dulu ke pasiennya. Kita harus lihat dulu apa aja sih kira-kira dia cocok nggak nih. Kita bisa bikin nggak, dia orangnya bisa kerjasama gitu ya. Karena kan pengobatan ini nggak habis diberikan stem cell, habis itu udah selesai. Tapi kita harus pantau berkala, misal dalam 3 bulan, 6 bulan ke depan. Karena kita mesti lihat, seberapa jauh ada perbaikan kualitas hidup. Karena memang masih baru, satu, terus cost-nya juga kita harus hitung, dua, nggak semua orang bisa tiba-tiba ujuk-ujuk bahwa semua orang pengen sehat, iyalah ya, tentu. Tapi kita harus lihat cost-nya juga, kira-kira ini orang bisa nggak sih, gue mesti kasih dosis berapa, kira-kira kapan harus lagi kita kawal, kita berikan lagi kapan. Itu sih pertimbangannya banyak. Yang jelas dengan pemberian dengan stem cell itu, Mbak, target kita adalah sel yang rusak itu diganti menjadi sel yang baru. Nah, akumulasi dari sel yang baru yang sehat dan fit ini adalah organ yang lebih baik, orangnya jadi lebih fit juga. Oke. Ya, ini masih penelitian, tapi juga tadi ada banyak banget kabar baik dari Dokter Koko. Tapi saya lihat Mbak Friska tuh dari wajahnya kayaknya mau bertanya ya Mbak ya. Apa mungkin mau berbagi pengalaman Mbak? Silakan Mbak Friska. Ya kalau saya ini kan ibaratnya orang awam ya Mbak Mona. Tadi saya menarik itu ada statementnya dokter. Kita sama ibu-ibu kan. Nah tadi ada statement yang menarik dari Dokter Koko, dibilang bahwa seiring waktu itu ternyata fungsi organ menurun. Benar ya dokter ya? Nah kalau buat saya sendiri sebagai orang yang menyimpan stem cell, tentunya harapannya adalah seiring waktu penggunaan stem cell untuk dunia medis semakin luas. Itu aja sih paling yang menjadi harapan kita untuk stem cell ke depannya. Iya ya. Nah, saya juga mau tanya nih, tadi kan Mbak Friska ya, Dokter Koko juga bilang kalau ini masih penelitian gitu ya, ini stem cell ini adalah hal yang baru gitu ya. Tapi kalau misalnya nih gitu ya, terus kalau misalnya keluarga kami nih, keluarga saya, keluarga Mbak Friska juga membutuhkan terapi seperti terapi stem cell ini kan yang paling pengen kita tanyakan adalah keamanannya ya Mbak Friska ya. Betul. Gimana tuh dok? Aman nggak dok? Jadi standar prinsip utama dalam sebuah pengobatan apapun itu ya oleh dokter, pertama ada prinsip do no harm. Jadi jangan merusak. Jangan merusak dulu. Kondisi di depan kita memang mungkin ada sebuah kecacatan, ada sebuah penyakit, disease, ada sebuah malfungsi atau apalah ya. Disfungsi, bukan malfungsi, disfungsi. Nah, kita kan pengen perbaiki itu. Kita pengen pasien kita kualitas hidupnya menjadi lebih baik, tapi prinsip utama adalah do no harm. Jadi jangan deh kemudian kita gegabah terus masuk dalam medan tempur, malah bukan ngebantu tapi malah bikin rusuh kan. Jadi jangan. Prinsip itu yang sampai kemudian masih kami pegang, sehingga kita nggak bisa bilang bahwa lu datang aja deh terapi stem cell ke tempat gue, insya Allah nanti sembuh semua penyakit lo gini-gini. Nggak bisa. Meskipun secara teori pengen banget kita bilang ya, pengen banget menyampaikan bahwa potensinya luas gini, tapi dokter nggak bisa seleluasa itu. Itu satu yang harus jadi pegangan. Kemudian yang kedua, soal aman, safety-nya jelas sampai hari ini tidak ada yang saya alami sendiri ya ke pasien-pasien saya, kalau saya lihat belum ada dan semoga nggak akan pernah ada reaksi yang serius pada saat kami berikan stem cell itu.
Meskipun itu kita lihat aman sampai hari ini, kita nggak boleh petantang-petenteng bahwa ya udah masukin aja gini-gini, nggak bisa. Tetap pada saat diberikan kita harus lihat. Jadi sebelum diberikan kayak sudah ada pertemuan dulu, ngebahas dulu ini rencananya apa, stepnya apa, kira-kira apa yang bisa dibantu, nanti akan kita lakukan pengawasannya seperti apa. Nah, pada saat hari H, karena stem cell itu bukan barang langsung jadi Mbak Indah, kayak kayak kita pesan makanan online kan, enggak. Jadi dia ada proses beberapa hari diproses di laboratorium kan ya. Kalau teman-teman prosten juga kayak ada proses sekitar 3 sampai 7 hari tuh. Nah, pada saat kita akan berikan, kita akan lihat juga, dipantau juga tuh. Mungkin pemberiannya nggak jangka waktunya lama, bisa sekitar beberapa jam aja ya. Sambil dimasukkan obat itu, tetap kita lihat ke pasiennya gimana nih, apa nggak ada reaksi alergi. Yang kita takutkan itu paling ini adalah reaksi alergi. Mungkin nggak alergi sama selnya, tapi bisa jadi alergi sama mungkin ada obat lain yang diberikan ya, misal obat tertentu, orang ini ada mual-mual, dikasih obat mual, dia bisa alergi karena itu. Kemudian ada obat lain, misal antibiotik yang sedang diminum, atau makanan, apa aja. Jadi tetap ada risiko-risiko yang kita harus sampaikan dan dikawal sama pasien. Jadi habis itu pun kadang kita masih, bukan kadang ya, kewajiban sih malah kayak nanyain gitu loh pas mereka udah pulang ke rumah, Pak aman nggak ya kan? Karena tetap kita harus pantau. Nanti pun akan ada waktu untuk kontrol di luar pantauan dari jarak jauh gitu ya. Nah, pada waktu tertentu pasien harus datang, baru kita lihat lagi, kita cek lagi parameternya udah ada perbaikan belum. Nah, nanti dari parameter-parameter itu kita diskusikan lagi. Nih, ini hasilnya dari yang kita lakukan kemarin. Nah, ini kayaknya ada perbaikan. Oh, ini belum. Ini ada nih. Nah, itu akan terjadi pada fase diskusi kayak gitu. Nah, itu yang terjadi sih. Jadi kalau soal safety, insya Allah sih aman, tapi nggak boleh kemudian karena kita nggak pernah ketemu sama hal-hal yang nggak aman, terus kayak ya udahlah, nggak bisa. Tetap kita lakukan prosedur kayak gitu. Itu aman. Ya, luar biasa ya tanggung jawab di dunia kedokteran ya dok ya. Kalaupun selama ini semuanya ketemu yang aman-aman, gak ada reaksi yang serius, tapi nggak bisa juga langsung dibilang wah aman banget gitu ya. Cuma banyak banget kabar baik tadi yang udah diceritain sama dokter Koko ya mengenai terapi stem cell dan juga sekretom ini. Dok, sebenarnya pertanyaan saya masih banyak sih dok, tapi ini karena udah mau kayaknya banyak tuh yang nanya tuh di ini. Dan banyak juga yang bertanya, ternyata baru aja saya mau persilahkan ya. Siapa yang mau bertanya silakan bertanya, tapi ternyata udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan nih dari teman-teman kita yang hari ini nonton. Nah, coba ya saya pilihin ya pertanyaannya ya. Oh, ini ada dari Cikayu Handayani 91. Dok, adakah kriteria khusus nih dok untuk pasien yang mau menggunakan stem cell untuk terapi? Ada kriteria khususnya nggak dok? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Jadi nggak ada kriteria khusus, nggak ada kriteria khusus, tapi kita akan lihat case per case-nya, kasus per kasusnya kayak apa sih, orang per orangnya, pasien per pasiennya, karena kebutuhan pasien itu sebenarnya nggak bisa disamakan. Kita sebutnya personalized medicine. Jadi setiap orang nggak bisa dipaksa dengan baju orang lain. Jadi dia punya baju yang ukurannya cocok untuk diri sendiri, cocok untuk dirinya sendiri, apalagi ya, obat, apalagi bicara yes. Jadi pengobatan pun nggak bisa kita bilang bahwa stem cell akan menyelesaikan semua masalah, karena nanti orang dengan penyakit degeneratif, misal sebagai contoh, itu nggak bisa habis di stem cell terus ya udahlah saya bisa makan junk food lagi, makan apalah bebas gitu ya, nggak istirahat, nggak olahraga, karena tetap harus jalan pola hidup sehat itu. Jadi kalau kriteria khusus sih nggak ada, tapi kita upayakan fit to patientnya, jadi sesuai dengan kondisi pasien masing-masing. Oke, nah itu tadi sudah terjawab bahwa kriteria khusus nggak ada, langsung saja ditanyakan sama dokternya ya, karena setiap orang itu unik, jadi nanti dokternya akan kasih saran sesuai dengan kondisi pasien itu masing-masing ya dok ya. Terus nih ada lagi nih dok yang bertanya dari Aristal Pantio. Dok, mungkin nggak
stem cell ini dijadikan vaksin untuk menangkal virus COVID-19, Dok? Tuh, kayaknya lagi banyak banget yang penasaran sama vaksin ya, Dok? Ya, jawaban saya sekarang tahun 2021 nggak bisa. Ya, nggak bisa. Entah nanti kalau ilmu pengetahuan berkembang di 1 hari setelah ini, mungkin ada penelitian lain, jawaban bisa berbeda. Tapi hari ini saya jawabnya enggak, ya. Kenapa? Karena stem cell itu tidak melatih badan kita punya kekebalan yang spesifik terhadap antigen tertentu, termasuk COVID ya. Nah, apakah di masa depan kita bisa ini? Ya saya kepikiran untuk bikin, cuma ya nggak semudah itu idenya terus tiba-tiba jadi barangnya, nggak bisa. Jadi jawaban saya hari ini belum. Tapi mungkinkah? Mungkin. Mungkinkah? Mungkin. Nah tuh, jadi walaupun hari ini belum, mungkin aja, namanya dunia kedokteran berkembang terus. Makanya teman-teman semua nih, kalau ProStem ada live IG, langsung aja dipantengin, siapa tahu ada perkembangan dan kabar-kabar baik lagi ya. Terus ada lagi nih, Dok, pertanyaan selanjutnya. Sekretom ini bisa digunakan untuk suntikan untuk menguatkan paru-paru nggak, Dok? Ini dari Miranti_Kania.anti. Iya, bagaimana ya, bahasa menguatkan paru-paru barangkali lebih karena yang tadi, efek dari sekretom adalah regeneratif. Jadi kalau ada paru-paru yang mungkin mengalami fibrosis, ya kan, fibrosis tadi itu yang jaringan nggak berfungsi, yang kita sebenarnya kalau paru-paru kan harus ngembang gitu kan, nah kalau fibrosis dia jadi nggak ngembang gitu di sisi itu. Nah, si sekretom bisa mendorong percepatan perbaikan sama fibrosis itu. Jadi fibrosisnya dibersihin gitu lah. Nah, tapi lagi-lagi tidak secara teoretikal iya bisa, tapi lagi-lagi orang per orang tuh kebutuhannya beda. Iya. Karena berat badan bisa beda, ada yang kurus, ada yang berat badannya normal, ada yang gemuk, ada yang kerusakan parunya kayak 5% aja, ada yang 10, ada yang 30%. Nah, pada semua settingan ini mungkin sekretom bisa membantu, tapi dosisnya bakal beda. Bagaimana kita memberikan juga mungkin jalurnya juga bisa beda. Jadi ada yang disuntik, ada yang dipakai jalur yang lain juga bisa beda. Oke, nah tuh Mbak Miranti, tuh ternyata kalau misalnya dibilang suntik untuk menguatkan paru-paru tuh kayak terlalu luas ya, Dok ya. Detailnya lagi boleh ditanyakan langsung sama dokternya, apakah sekretom dan juga stem cell ini bisa jadi solusi atas masalah kesehatannya ya, Mbak ya. Bisa ditanyakan lebih lanjut nanti. Kemudian, Dok, nah kalau misalnya ini dari Yale.Century, apakah stem cell bisa memperbaiki pankreas buat penderita diabetes? Jadi stem cell itu salah satu kelebihannya adalah dia bisa menjadi sel yang macam-macam, dimana dia kayak punya gini nih, si stem cell itu punya kemampuan untuk membelah. Jadi sel apa aja yang rusak dia perbaiki, kayak sel pankreas rusak dia lihat, dia mampir ke sana, dia hinggap di situ, dia perbaiki di situ, dia berdiferensiasi di situ. Ini kira-kira analogi awamnya ya. Tapi lagi-lagi beda, berapa kita kan harus berhitung berapa dosis nih kita mau kasih. Oh, orangnya misal 50 kilo sama orang yang 80 kilo, beda tuh yang dia butuhkan. Jangan sampai nanti kita klaim bahwa nanti dikasih stem cell pankreasnya oke. Belum tentu. Secara teori iya, cuma apakah dosisnya cukup? Nah, satu. Terus berapa kali? Apakah mesti diulang pada waktu tertentu? Nah, kepikiran ada kemungkinan kayak gitu. Atau mungkin jenis kerusakan pankreasnya beda. Kayak kan pankreas itu bukan orang diabetes itu bukan cuma satu sel yang bertanggung jawab. Bisa jadi di pankreasnya ada beberapa komponen yang bermasalah. Nah, apakah stem cell bakal memperbaiki semua komponen itu? Nah, itu belum bisa kita klaim sekarang. Jadi masih perlu penelitian lebih lanjut, tapi kalau teman-teman ada yang mau mencoba untuk melihat efeknya,
Secara laboratorium, secara penelitian di berbagai negara ada yang melihat efeknya, baik itu dalam skala kecil ya, dalam misal case report ada yang membaik. Tapi lagi-lagi kita harus lihat kondisi pasien per pasien, dan kita juga nggak bisa bilang bahwa abis nanti di stem cell terus DM-nya sembuh, terus orangnya bisa makan boba, minum boba lagi, makan yang Tetap harus manis-manis jaga lagi bebas. kesehatan ya dok ya. Nggak Gaya bisa, dengan gaya jadi hidup sehat ya PR-nya dok ya. masih ada. Oh biasanya harapannya Gitu. begitu ya dok ya. Sembuh, Itu pentingnya terus konsultasi bisa. ke dokter sih menurutku. Oke. Iyalah, Baik. biasanya begitu. Oke. Ntar tensinya Nah dok balik turun, lagi ke misal COVID. dia bisa Ya. ngemil apa nih, asinan lagi bebas, makan gorengan Oh lagi. gitu Kan soalnya orang-orang harapannya sebenarnya pengen gitu ujung-ujungnya ya kan. dok. Oke. Oke tetap aja harus Ya itu menjalani gaya harapan hidup sehat sebagian ya. kecil ya. Oke. Nah ini Iya. balik lagi ke dok ke COVID dok dari Andi Sas BRN. Dok kalau stem cell tuh bisa nggak sih untuk mencegah COVID? Nah tadi kan ada yang bilang buat vaksin. Apa nih mirip-mirip ya pertanyaannya? Atau mungkin bisa Enggak, nggak dok? Nggak bisa ya? enggak. Kalau Ya mencegah namanya juga usaha dok. Kali mencegah aja bisa. COVID pakai masker. Pakai masker, jaga jarak ya dok, cuci tangan ya tetap ya. Kalau tahun ini ya, hari ini 2021 ditanya apa yang mencegah COVID? Masker. Masker, jaga jarak, jaga kebersihan, cuci tangan ya, buka jendela, kemudian vaksinasi kalau sempat. Vaksin pun itu nggak boleh kita sama. Jadi stem cell tuh sama vaksin ada kemiripan dalam hal dokter tuh, kami nggak ujuk-ujuk, ini mereka datang terus langsung divaksin. Kan ada screening dulu tuh. Oh screening nih, itemnya cocok nih, pasiennya layak atau enggak, fit atau tidak. Kan gitu. Habis divaksin dia pulang pun tetap harus dimonitor sebenarnya tuh pasien-pasien. Ya. Jadi apakah stem cell nowadays bisa mencegah? Enggak. Tapi kalau mencegah keparahan bisa jadi. Secara teoritis, kalau di orang ini diberikan stem cell dan atau sekretom, itu imunitasnya bisa bekerja lebih baik. Jadi mungkin dia kena COVID, tapi gejalanya nggak berat. Itu yang mungkin saya bisa share ke Mas Andi Sas HBRN. Oke, tetap kabar baik ya dok ya buat Mas Andi ya. Tapi tetap ya Mas ya, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, jaga kebersihan ya Mas ya. Udah gitu, nih kayaknya karena pertanyaan masih banyak sih dok sebenarnya. Cuma ini pertanyaan terakhir ya buat Mbak Friska nih kali ini. Mbak Friska, harapan Mbak Friska apa sih ke depannya dengan menyimpan stem cell ini? Ini dari Mbak Anggi HFPRTW katanya. Dia pengen tahu nih harapan Mbak Friska apa Mbak? Kalau ditanya harapannya Mbak Anggi, tentunya dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, dunia kedokteran yang dinamis, ada satu harapan bahwa kegunaan stem cell ini akan semakin luas gitu. Bahkan terakhir saya ketemu sama teman-teman prostem, bahkan udah mulai stem cell bisa digunakan untuk anti-aging gitu. Terus juga mulai melakukan uji klinis, ada banyak hal gitu. Jadi itu sesuatu yang sangat menggembirakan, sangat membuat keputusan kami 7 tahun yang lalu itu, I think it's definitely the right decision here gitu. Kurang lebih kayak gitu Mbak Mona, Mbak Anggi. Oke. Terima kasih banyak Mbak Friska udah sharing-sharing sama kita hari ini. Jadi ibu-ibu lebih tahu lagi ya manfaatnya menyimpan darah tali pusat di prostem. Terima kasih juga Dokter Koko, tadi udah banyak banget penjelasannya tuh ya. Ini itu semuanya udah dijelasin, semoga semuanya jadi tambah jelas. Tapi saya mau ambil kesimpulan lagi nih supaya lebih jelas lagi ya teman-teman yang udah bergabung hari ini, bahwa penyakit degeneratif adalah penyakit yang tidak menular, yang berlangsung progresif karena penurunan fungsi organ tubuh akibat proses penuaan. Stem cell digunakan sebagai terapi pengobatan penyakit degeneratif karena memiliki kemampuan proliferasi terus-menerus, berdiferensiasi menjadi berbagai macam jenis sel dan bekerja langsung pada target. Sekretom berperan menyediakan lingkungan yang mendukung potensi tersebut. Sedangkan COVID-19 adalah penyakit infeksius yang disebabkan infeksi virus SARS-CoV-2. Nah itu bacanya gimana tuh dok? Dan utamanya menyerang sistem pernapasan. Stem cell dapat digunakan untuk terapi tambahan pada pasien COVID-19 karena memiliki kemampuan homing, mampu meregenerasi sel yang mengalami kerusakan, menghasilkan protein dan mikro-RNA sebagai antiviral dan antimikrobial, serta menyekresikan faktor bioaktif yang berperan sebagai
imunomodulator dan mendukung kinerja dari stem cell itu sendiri. Nah, apabila yang tidak berkesempatan menonton sesi live, bisa mengakses Instagram TV atau IGTV-nya @prodia_stem cell atau melalui YouTube channel Prodia Stem Cell. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Koko, terima kasih Mbak Friska. Sama-sama. Hari ini kita dapat banyak sekali ilmu ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kita sudahi live kita hari ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Dokter Koko dan Mbak Friska ya. Terima kasih Sampai Mbak ketemu Mona. lagi. Jaga kesehatan semuanya. Bye. Bye. Boleh. Terima kasih Mbak Friska. Mbak Mona, terima kasih. Terima kasih Dok. Sehat-sehat semua ya. Sehat-sehat.